Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Stuti dengan NIM 191420987 dari program studi pendidikan biologi angkatan 2019 di Universitas 19 November. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas final saya di mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum. Adapun di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi terkait kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, fungsi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, yaitu prinsip kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kita langsung saja masuk pada pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang lebih dikenal dengan sebutan KTSP ini yaitu kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya. Nah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36. Nah, dalam menyusun, mengembangkan dan melaksanakan KTSP ini harus memperhatikan standar nasional pendidikan. Adapun standar nasional pendidikan ini yaitu terdiri dari atas standar isi proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua yaitu fungsi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau fungsi dari KTSP. Nah, KTSP ini atau kurikulum ini sebagai komponen penting dalam pendidikan ini memiliki banyak fungsi. Adapun fungsi-fungsinya yaitu yang pertama, fungsi yang pertama itu fungsi penyesuaian. Nah, maksud dari fungsi penyesuaian ini yaitu mampu menata keadaan masyarakat agar dapat dibawa ke lingkungan sekolah untuk dijadikan objek pelajaran para siswa. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi pengintegrasian. Nah, maksud dari fungsi ini yaitu kurikulum ini harus mampu menyiapkan pengalaman belajar yang dapat mendidik pribadi yang terintegrasi karena individu yang berada di sekolah ini merupakan bagian dari masyarakat yang baru mampu melakukan pengintegrasian sesuai dengan norma-norma masyarakat. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi pembedaan. Nah, adapun maksud dari fungsi ini yaitu kurikulum ini harus mampu melayani pengembangan potensi individu yang berbeda yang akan hidup terjun ke lingkungan masyarakat. Nah, fungsi yang keempat yaitu fungsi penyiapan. Maksud dari fungsi ini yaitu kurikulum ini harus mampu mempersiapkan anak didik agar dapat melanjutkan studi atau meraih ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dan mendalam. Nah, fungsi yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Maksudnya yaitu kurikulum ini harus berupaya menyiapkan program yang mampu mengembangkan bakat siswa. Nah, fungsi yang keenam atau yang terakhir yaitu fungsi diagnosis. Adapun fungsi maksudnya itu kurikulum ini harus mampu memecahkan masalah-masalah di lingkungan masyarakat sehingga siswa ini menyadari kelemahan dan dari berbagai kalangan baik yang pro maupun yang kontra. Nah, kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga yaitu prinsip kurikulum tingkat satuan pendidikan atau prinsip KTSP. Nah, berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi bahwa kurikulum ini dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Nah, adapun prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, berpusat pada potensi pengembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik. Yang kedua itu beragam dan terpadu. Yang ketiga itu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Yang keempat relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima menyeluruh dan berkesinambungan.
Yang keenam yaitu belajar sepanjang hayat. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Nah, adapun prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yaitu antara lain yang pertama didasarkan pada potensi pengembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini itu peserta didik ini harus mendapatkan pelayanan. Yang kedua yaitu menegakkan kelima pilar belajar. Adapun kelima pilar belajar yaitu yang pertama belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua belajar untuk memahami dan menghayati. Yang ketiga belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Yang keempat belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Dan yang kelima yang terakhir yaitu belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif dan menyenangkan. Nah, dan yang ketiga itu memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan percepatan sesuai dengan potensi. Yang keempat dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat dengan prinsip tutur handayani. Dan yang kelima dilaksanakan dengan menggunakan mendayagunakan kondisi alam sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian optimal. Dan yang terakhir itu mencakup seluruh komponen kompetensi belajar, muatan lokal, dan pengembangan diri diselenggarakan keseimbangan berkaitan dan keseimbangan yang cocok dan memadai antar kelas antar jenis jenjang pendidikan. Nah, kita masuk pada pokok pembahasan yang keempat atau yang terakhir yaitu komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan ini sebagai suatu sistem itu memiliki 4 komponen. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Nah, rumusan tujuan tingkat pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu pada tujuan umum pendidikan. Nah, adapun yang pertama yaitu tujuan pendidikan dasar. Nah, tujuan pendidikan dasar ini yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan untuk hidup mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, yang kedua, tujuan pendidikan menengah. Nah, tujuan pendidikan menengah ini yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan untuk hidup mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu tujuan pendidikan menengah kejuruan. Tujuan pendidikan menengah kejuruan ini yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan untuk hidup mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Nah, komponen yang kedua yaitu struktur dan muatan KTSP. Nah, struktur dan muatan KTSP ini pada jenjang dasar dan menengah yang tertuang pada standar isi ini meliputi 5 kelompok mata pelajaran. Yaitu yang pertama kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, yang kedua kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, ketiga kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, keempat kelompok mata pelajaran estetika, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, kelompok mata pelajaran tersebut itu dilakukan melalui muatan atau kegiatan pembelajaran sebagaimana yang diuraikan pada pasal 7 PP 19/2005. Nah, komponen yang ketiga yaitu kalender pendidikan. Nah, satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimulai pada standar isi. Nah, dan yang komponen yang keempat atau yang terakhir adalah silabus dan RPP. Nah, silabus ini yaitu bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian.
Nah, sedangkan RPP atau rencana pelaksana pembelajaran yaitu rencana pembelajaran jangka pendek atau rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Nah, itulah persentase atau pemaparan materi mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan oleh saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.